Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktafi Muzayana Mahiroh, mahasiswa IKIN Kediri, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Akan bercerita mengenai sejarah pendidikan Islam mulai dari zaman Rasulullah sampai masa Abbasiyah untuk memenuhi UTS mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Semua materi dirangkum sesingkat mungkin agar pendengar mudah memahami dan mencerna kejadian sejarah yang melatar belakangi pendidikan Islam di masa saat ini. Jadi, tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sedangkan pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran Islam dan merupakan cerminan dari tauhid tersebut. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah dengan membentuk dan membina masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu dan padu. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad atau masa Rasulullah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah menurut kotanya dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan Islam di kota Mekah dan kota Madinah. Tapi dalam sejarah dicatat bahwasanya pokok atau inti dari peradaban pada masa Rasulullah itu berada di kota Madinah. Dan pokok pembinaan pada masa ini adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim agar mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Makkah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan tauhid kepada umatnya. Intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada umatnya untuk mempergunakan akal pikiran dalam memperhatikan kegiatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan amaliyah. Jadi kesimpulannya adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Rasul itu menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini, keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti masa setelahnya. Adapun cara pengajarannya sangat sederhana, yaitu melalui bertatapan langsung antara pendidik dengan peserta didiknya, sehingga pelajarannya lebih cepat dipahami. Selanjutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam berpusat di kota Madinah, yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Langsung saja masuk pada khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar masih sama seperti yang diajarkan Nabi, baik dari segi materi maupun dari segi lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, kesehatan, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan khutab. Khutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang berpengaruh tidak boleh keluar dari Jazirah Arab atau daerah Madinah kecuali atas izin dari khalifah dan dalam waktu yang terbatas pula. Jadi, kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar hadis, harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwasanya penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah berpusat di Madinah.
tapi tidak berarti bahwa penyebaran dan pendidikan Islam kurang memiliki pengaruh keluar daerah Madinah. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini, tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam di daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju sebab dalam masa pemerintahannya Umar, negara dalam keadaan stabil dan juga aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari segi ilmu bahasa, ilmu menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Sekarang kita masuk pada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya ada sedikit perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh, yang dekat dengan Rasul, yang tadinya tidak diperbolehkan keluar Madinah tanpa seizin khalifah, diberi kelonggaran, boleh bertempat tinggal yang dimana daerah itu mereka inginkan. Hal ini sangat berpengaruh bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah lain. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik. Nah, selepas itu ada satu usaha cemerlang yang telah terjadi dan berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyalinannya. Karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran, dan Khalifah Utsman memerintahkan tim penyalin, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, dan Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Pendapat yang diambil adalah kepada dialek suku Quraisy. Untuk mendidik dan mengajar pada masa Utsman diserahkan kepada umat itu sendiri. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, dan fase pelajaran. Fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktif dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dan kehidupan sehari-hari. Fase pelajaran yaitu untuk pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita masuk pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada awal pemerintahan, Khalifah Ali sudah dikunjang peperangan dengan Aisyah atau istri Nabi, beserta Talha dan Abdullah bin Zubair, karena kesalahpahaman dalam menyikapi kematian Khalifah Utsman. Peperangan ini disebut dengan Perang Jamal. Sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil selama pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang penambal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah soleh. Tidak dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara tersebut. Meskipun tidak terhenti sama sekali, stabilitas pendidikan dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik. Nah,
Demikian kehidupan masa Ali, pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang telah berlalu sebelumnya. Selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah, juga ada tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij. Dengan hal itu, terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib, maka berakhir pula masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kita masuk pada dinasti Umayyah. Nah, pendidikan pada masa Umayyah yang masuk dalam periode klasik ini memiliki beberapa kesamaan dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin juga. Pendidikan pada masa ini masuk dalam fase pertumbuhan pendudukan Islam. Walaupun demikian, pendidikan yang ada pada masa Umayyah tetap mempunyai perbedaan yang juga perkembangannya sendiri. Pada masa Umayyah, perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari perluasan wilayah negara yang diikuti oleh para ulama dan guru-guru agama yang juga ikut bersama-sama tentara Islam. Pendidikannya juga bersifat desentrasi, kajian ilmu yang tersebar dan terpusat di kota-kota besar. Ada beberapa kota besar yang menjadi pusat pendidikan. Yang pertama adalah di Makkah, di Madinah, di Kufah, di Syam atau Damsyik, dan di Mesir. Pola pendidikan yang berkembang pada masa ini sebenarnya sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sebelumnya. Bukan, pada masa sekarang maksudnya. Pendidikan yang ada pada waktu itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Adapun tempat belajar pada waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu kutab, masjid, dan majelis sastra. Jadi, akhirnya kita masuk pada fase dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti peradaban Islam itu sangat-sangat pesat dan sangat-sangat luar biasa. Nah, sejak lahirnya Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam, itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa dinasti Umayyah. Pada permulaan dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahirlah sekolah-sekolah yang tidak terhitung jumlahnya, tersebar dari kota ke kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-muda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan macam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu pertama, tujuan keagamaan dan akhlak, seperti anak-anak didik diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran. Kedua, tujuan kemasyarakatan, seperti pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan, seperti cinta akan ilmu pengetahuan dan tidak mengharapkan keuntungan apa-apa. Selain itu, memperdalam ilmu pengetahuan. Keempat, tujuan kebendaan, artinya mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Yeay, akhirnya selesai juga rangkuman sejarah pendidikan agama Islam ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami, dan mungkin sedikit belibet karena betul-betul hafalan dan aku sedikit-sedikit gitu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.